بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan pilihannya kepada kita semua, sehingga berkesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak untuk meneruskan amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Wasiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan ini adalah halaqah yang ketiga untuk kajian kita ini. Dan pada halaqah yang sebelumnya telah kita kaji bersama sabda Nabi Muhammad SAW dan wasiat beliau untuk sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau akan berangkat ke negeri Yaman sebagai dai dan perwakilan Rasulullah SAW di sana, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, ini adalah wasiat yang agung dan sangat mencakup dan mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim memiliki rencana A dan juga memiliki rencana B. Tidak hanya memikirkan rencana A, tapi juga tahu bagaimana dia harus bersikap ketika keadaannya tidak sesuai dengan harapan dia. Dan rencana A bagi seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah semampu dia, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan semampu dia, tidak jatuh dalam maksiat, bertakwa kepadanya dimanapun dia berada, mengejar kesempurnaan. Itu adalah rencana satu atau rencana A bagi seorang muslim. Namun kadang-kadang kita menghadapi kondisi tidak ideal. Kadang-kadang meskipun sudah berusaha sebisa kita, berusaha semampu kita, kadang-kadang kita masih jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Jika kita jatuh dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tenggelam di sana, jangan keasyikan di sana, jangan terjerumus di sana, tapi segera ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan amal-amal soleh yang akan menghapuskan dosa dan maksiat kita itu. Semakin baik amal soleh yang kita lakukan, semakin besar amal soleh ini, maka dia akan semakin sempurna menghapuskan maksiat dan dosa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau kebaikan dan amal soleh ini sejenis dengan keburukan dan maksiat yang telah kita lakukan. Dan telah kita kaji juga bahwasanya ada beberapa hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan taubat, dan ini merupakan penghapus dosa yang paling umum, yang paling mencakup dan yang paling besar. Penghapus dosa yang paling besar adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengakui dosa kita, meninggalkan dosa kita, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dengan ikhlas dan saat waktunya masih terbuka. Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat itu definisinya bukan tidak mengulangi lagi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Beda antara tidak mengulangi lagi dengan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, yang disebutkan oleh para ulama saat menyebutkan syarat-syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa itu lagi. Dan bisa jadi setelah beberapa waktu hati kita kembali melemah, kemudian kita jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, kalau seseorang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertekad untuk tidak mengulangi, tapi kemudian seiring waktu dia jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah dosa baru yang tidak menggugurkan taubat yang sudah dia lakukan. Allahu Akbar. Jadi yang penting dalam taubat adalah kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kita sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Dan ketika suatu saat bisa jadi kita jatuh dalam kesalahan yang sama, maka itu disebut sebagai dosa baru yang tidak menggugurkan taubat yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan para ulama ketika mereka dengan detail menyebutkan bahwasanya taubat itu bukanlah tidak jatuh dalam kesalahan yang telah lalu, bukan jatuh dalam kesalahan yang sama, tapi bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Dan menghapus yang kedua adalah, menghapus dosa dan kesalahan yang kedua adalah taubat kepada Allah. Maksud saya, menghapus dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa taubat. Iya, kita semuanya memahami bahwasanya yang paling sempurna adalah menggabungkan antara taubat dengan istighfar. Ini juga bisa kita sebut sebagai rencana A atau plan A. Tapi jika dalam kondisi tertentu hati kita belum siap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai hal, maka istighfar tanpa taubat juga bermanfaat dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita meskipun kita belum bertaubat. Kenapa? Karena kita masih terus beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud dengan poin yang kedua ini adalah beristighfar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah bermanfaat. Ini bisa menjadi plan B untuk kita. Jadi saat kita merasa kita tidak atau belum siap untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita menyerupai para fujjar, para pelaku maksiat. Yang mereka itu ketika jatuh dalam maksiat, mereka asik tenggelam di situ, berlama-lama di situ. Mereka lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa mereka belum siap untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang taubat itu lebih berat dibanding sekedar beristighfar. Namun para ulama termasuk Ibnu Taimiyah dalam karya beliau ini menjelaskan bahwasanya beristighfar kepada Allah tanpa bertaubat kepadanya juga adalah salah satu penggugur dosa. Ini adalah satu hal yang juga bermanfaat bagi seorang muslim. Maka ketika barangkali kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih lemah dan belum kuat, atau belum punya tekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tetap ingat bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Kita punya Rabb yang Maha mengampuni dan menutup dosa-dosa, untuk kemudian kita meminta kepadanya ampunan, beristighfar kepadanya, dan insya Allah Dia akan mengampuni dosa-dosa kita itu.
Namun para ulama juga menjelaskan bahwasanya istighfar tanpa taubat ini hendaknya benar-benar bertolak dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membayangkan akibat buruk dosa. Kita yang membayangkan betapa besar azab Allah kepada kita atas hukuman, atas kesalahan-kesalahan itu. Kita merasa tidak kuat. Kita merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama hati kita belum kuat untuk bertaubat kepadanya. Maka kita yang takut dengan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah, beristighfar, dan itu akan menolong kita insyaallah. Tapi bukan istighfar yang sekedar ucapan di mulut. Istighfar yang tidak didasari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada murka dan hukumannya, tapi hanya sekedar kata-kata di mulut. Maka ini bukanlah istighfar yang bermanfaat untuk kita. Disyaratkan dalam istighfar tanpa taubat ini, hendaknya hal tersebut berasal dari atau bertolak dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita kepada azab dan hukumannya. Bukan hanya sekedar istighfar yang tidak kita hayati, yang tidak berasal dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut oleh para ulama sebagai istighfar Anda ini butuh istighfar lagi. Jadi istighfar yang tanpa arti, istighfar yang hanya di mulut, kita tidak sungguh-sungguh dalam mengucapkannya. Maka ini adalah istighfar yang membutuhkan istighfar. Ya, ini adalah sedikit review untuk halaqah yang telah lalu, dengan beberapa penambahan faedah dan penekanan untuk dua poin ini, yaitu poin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya meskipun tanpa taubat, dan keduanya adalah penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berpindah kepada penggugur dosa dan penghapus kesalahan yang ketiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Ats-tsalits al-a'mal as-salihah al-mukaffirah." Yang ketiga adalah amalan-amalan saleh yang menghapuskan dosa. Setelah taubat dan istighfar, selanjutnya adalah amalan-amalan saleh. Kemudian beliau perinci dengan mengatakan, immal kaffarat al-muqaddarah, baik berupa kafarah yang telah ditentukan, wa immal kaffarat al-mutlaqah, maupun amalan-amalan soleh penggugur dosa yang tidak ditentukan, kafarah yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kafarah yang sudah ditentukan, ada kafarah yang mutlak dan tidak ditentukan. Beliau menjelaskan, immal kafarat al-muqaddarah kama yukaffiru al-mujami'u fi Ramadan. Amalan-amalan soleh yang menggugurkan dosa ini bisa berupa kafarat yang telah ditentukan. Contohnya adalah kafarat bagi orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadan. Ini adalah sebuah kesalahan besar saat seseorang sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ini dilarang. Tidak boleh kita bersenggama di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, ya. Padahal kita bukan orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa pada hari itu. Nah, kalau sampai ada orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadan, meskipun itu dengan pasangannya sendiri, maka agama Islam telah menyiapkan hukuman khusus untuk pelaku kesalahan besar ini, tapi hukuman ini sekaligus sebagai penghapus dosanya.
Jadi ini hukuman. Tapi kalau kita menjalaninya, kita mentaati hukuman itu, maka saat kita menjalani hukuman ini, maka hal itu menghapuskan dosa kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya dengan bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau binasa? Maka dia pun menjelaskan bahwasanya beliau telah jatuh dalam larangan besar. Beliau telah bersenggama dengan pasangan beliau, dengan istri beliau di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hal tu'tiqu raqabah, apakah engkau bisa untuk membebaskan budak? Hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqabah, apakah engkau punya uang, engkau punya harta untuk membebaskan budak? Maka beliau mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpindah kepada kafarah yang kedua. Beliau mengatakan, apakah engkau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia mengatakan lagi, tidak bisa wahai Rasulullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya pria ini mengatakan, wahai Rasulullah, 1 bulan saja wajib puasa Ramadan, saya sudah jatuh dalam kesalahan seperti ini karena tidak kuat. Maka bagaimana dengan kewajiban puasa 2 bulan untuk saya? Beliau mengaku, beliau sudah prediksi, beliau sudah hitung-hitung bahwasanya beliau, sahabat pria ini, tidak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tentunya masing-masing dari kita lebih paham dengan kondisi dan kemampuan kita. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apakah engkau punya makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin? Maka beliau kembali lagi mengatakan, tidak. Jadi ada 3 kafarah untuk orang yang bersenggama pada siang hari bulan Ramadan, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak bisa, berpindah kepada yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak bisa, baru berpindah ke pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan ketiganya dijawab oleh pria ini dengan tegas, beliau tidak bisa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangkan 1 arak kurma. 1 arak adalah 15 kilogram kurma. Ini kalau kita konversi menjadi timbangan. Ya, karena arak adalah takaran, ya, volume. Ya, jadi maaf ya, jadi ini adalah 15 sa', maksud saya bukan 15 kilogram. Ya, jadi 1 arak adalah 15 sa', ya. 15 sa' yang cukup untuk memberi makan 60 orang miskin. Jadi jatah masing-masing miskin adalah 1/4 sa'. Nah, jadi kalau sa' itu, ya, kita bulatkan ukurannya, ya, menjadi 3 kilogram, maka 1/4 sa' atau 1 mud itu adalah 7,5 ons. Ya, jadi 1 sa' adalah 3 kilogram, setengah sa' adalah 1,5 kilogram, dan 1/4 sa' atau 1 mud adalah 7,5 ons. Jadi 750 gram dari makanan pokok
Nah, yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 15 sa' ya, untuk 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah 1/4 sa' atau 1 mud atau sekitar 7,5 ons makanan pokok. Ya, jadi itulah kadarnya. Ya. Jadi satu orang miskin mendapatkan 1 paket makanan pokok seberat kurang lebih 7,5 ons, ya, tidak sampai 1 kilogram atau 750 gram, dan jumlah yang harus diberikan adalah 60 orang. Ya. Tapi kemudian, ya, jadi orang ini tidak bisa tiga-tiganya, ya, tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa puasa 60 hari, tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Maka kemudian Nabi yang mendatangkan makanannya. Beliau mendatangkan 15 sa' kurma, kemudian mengatakan, berikanlah ini kepada orang miskin, sedekahkanlah kurma ini untuk orang-orang miskin. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku menyedekahkannya untuk orang yang lebih miskin dari aku? Demi Allah, wahai Rasulullah, ya, demi Allah, tidak ada di antara 2 gunung batunya yang lebih miskin daripada saya. Maksud beliau adalah, demi Allah, di seluruh kota Madinah ini, di seluruh kota Madinah yang terletak di antara 2 gunung berbatu, karena kota Madinah terletak di antara 2 harrah, ya, ada harrah syarqiyah, ada harrah gharbiyah, dan harrah artinya adalah gunung berbatu. Beliau mengatakan, di antara 2 gunung berbatunya tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Maksudnya saya adalah orang yang paling miskin di kota Madinah. Maka mendengar penjelasannya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, beliau tertawa, ya, sampai terlihat gigi beliau atau gigi geraham yang depan beliau terlihat, dan beliau mengatakan, kalau begitu idhhab fa'at'imu ahlak, pergilah dan berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Ya, ini adalah penjelasan dari Rasulullah SAW tentang apa yang menjadi kafarah, apa saja kafarah untuk orang yang melakukan kesalahan berupa bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Juga menunjukkan kasih sayang beliau, sifat lemah lembut beliau kepada para sahabat beliau yang punya kesalahan besar, tapi ketika diminta untuk menebus kesalahan ini dengan membayar kafarahnya, dia menggelengkan kepala setiap disebutkan satu pilihan kafarahnya. Dan akhirnya semua kurma itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya untuk dinafkahkan, ya, untuk diberikan kepada keluarga beliau sendiri. Ya, ini adalah kafarah bersenggama pada siang hari bulan Ramadan. Wal mudhahir, kata beliau, contoh yang lain adalah kafarah zihar. Ya, zihar berasal dari kata dhahr yang artinya adalah punggung. Hakikat dari zihar adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau laksana punggung ibuku. Dia mengatakan, anta alayya ka dhahri ummi, engkau laksana punggung ibuku. Dan ini adalah sebuah perkataan yang dusta. Ini adalah sebuah perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, karena wanita yang dinikahi telah halal bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk menikahi para wanita yang halal. Fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah oleh kalian wanita yang halal untuk kalian. Dan saat akad nikah kita ucapkan,
ijab qabul kita ucapkan, maka wanita yang kita pilih sah menjadi istri kita dan dia halal untuk kita pergauli. Maka kalau kemudian ada seorang suami muslim yang mengatakan kepada istrinya, engkau laksana punggung ibuku, atau menyebut anggota tubuh yang lain, yang maksudnya adalah engkau haram atas diriku sebagaimana haramnya ibuku atas diriku, maka ini adalah sebuah perkataan yang agung, sebuah perkataan yang buruk yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Dan kalau seorang muslim mengucapkannya, maka berarti dia telah jatuh dalam kesalahan zihar dan dia harus membayar kafarah. Ya, dalam surat Al-Mujadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim." Orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka. Orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian kepada istri-istri mereka, sesungguhnya istri-istri mereka bukanlah ibunda mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Sesungguhnya ibunda-ibunda mereka hanyalah wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Dan para istri mereka ini tidak melahirkan mereka, maka mereka bukan ibunda mereka, mereka juga tidak sama hukumnya dengan ibunda mereka. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan kedustaan. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Nah, jadi inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan ucapan yang buruk ini. Itu adalah perkataan yang mungkar dan juga perkataan yang dusta. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kafarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Ya. Dan orang-orang yang telah melakukan zihar kepada istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dari kesalahan mereka, mereka rujuk dari kesalahan mereka, maka mereka harus membebaskan budak, mereka harus membebaskan seorang budak sebelum keduanya berhubungan intim. Jadi kalau pasangan suami istri ini kemudian ingin berhubungan intim, maka mereka harus membayar kafarahnya dulu dengan membebaskan budak. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Ini adalah nasihat untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, hendaknya dia puasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersenggama. Jadi kalau suami tersebut tidak mendapatkan budak karena sudah tidak ada, atau ada tapi dia tidak memiliki harta untuk membebaskan, tidak punya harta untuk membeli kemudian membebaskannya, maka dia berpindah kepada pilihan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk puasa berturut-turut, maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi pilihan yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini adalah kafarah zihar yang harus
dibayarkan atau dilakukan oleh seorang muslim kalau dia jatuh dalam kesalahan zihar. Jadi zihar adalah dosa, bahkan dosa besar. Bersenggama di siang hari bulan Ramadan juga adalah dosa, bahkan dosa besar. Maka ada kafarahnya yang harus dilakukan, tapi kafarah ini kalau kita lakukan maka gugurlah dosa-dosa kita itu. Nah, jadi ada hikmah gugurnya dosa ketika seorang muslim pasrah menerima hukuman ini kemudian menjalankannya. Dan ini adalah bagian dari hukum Allah yang berlaku untuk semua muslim, relevan sampai akhir zaman. Maka kita perlu juga untuk memahami ilmu ini, perlu juga bagi kita untuk memahami bab ini, untuk kemudian berhati-hati dalam hal ini. Dan kalau sampai ada sebagian kita yang jatuh dalam kesalahan ini, maka kita bisa menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dia, bagaimana jalan taubatnya, apa yang bisa menggugurkan dosanya, yaitu dengan kafarah yang telah ditentukan ini. Jadi ini semuanya sudah ditentukan, dan kita melihat ada kesamaan pola antara kafarah jima di siang hari bulan Ramadan dengan kafarah zihar, di mana pilihan pertamanya adalah membebaskan budak, membebaskan satu orang budak. Pilihan keduanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, dan pilihan ketiganya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi ada kesamaan pilihan kafarah pada dua kesalahan ini. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah wal murtakibu li ba'dhi mahdhuratil hajj. Orang yang melanggar sebagian larangan ibadah haji. Nah, saat seorang muslim menjalankan ibadah haji, maka ada hal-hal yang menjadi pantangan untuknya. yakni perkara-perkara yang sebelumnya boleh tapi menjadi haram saat kita sudah masuk dalam ibadah haji kita. Sama juga ketika kita dalam sholat, maka saat kita sudah takbiratul ihram, haram bagi kita beberapa hal yang sebelumnya halal. Makan itu halal, tapi setelah kita takbir, makan menjadi haram dan membatalkan sholat kita. Minum, berbicara sebelumnya halal, tapi begitu kita takbiratul ihram, maka hal itu menjadi larangan untuk kita. Nah, dalam ibadah haji juga sama, ya. Ada larangan untuk memakai wangi-wangian. Ada larangan untuk memakai pakaian berjahit bagi pria. Ada larangan untuk menutupi kepala langsung, ya, dengan peci dan semacamnya. Kemudian ada larangan untuk memotong kuku. Ada larangan untuk berburu. Ada larangan untuk bersenggama dengan pasangan kita. Ya, ada larangan untuk menutup wajah kita jika kita adalah seorang pria, ya, menurut sebagian ulama. Kemudian bagi para wanita juga ada larangan untuk memakai cadar, dan juga larangan untuk memakai kaos tangan. Ya, ini kurang lebih larangan-larangan yang berlaku untuk orang yang sudah masuk dalam ibadah haji atau ibadah umrah, yang disebut sebagai mahdhuratul ihram. Nah, kalau sampai ada seorang yang sedang beribadah haji melakukan larangan-larangan ini, maka kafarahnya adalah membayar fidyah. Kafarahnya adalah membayar fidyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, maka hendaknya dia membayar fidyah. Hendaknya dia
menebus atau membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih kambing. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan salah satu larangan ihram atau mahdhuratul ihram. Di sini disebutkan, maka barang siapa yang sakit ya, atau ada gangguan pada kepalanya, kemudian dia harus mencukur rambutnya. Nah, jadi mencukur rambut adalah salah satu larangan ihram juga. Nah, kalau dia sampai sakit atau ada gangguan, kemudian dia harus mencukur rambutnya, maka dia boleh untuk mencukur rambutnya, tapi dia harus menebus kesalahan ini dengan membayar fidyah berupa puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing, seperti yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah, di mana Ka'ab bin Ujrah ini kepala beliau penuh dengan kutu. Ya, rambut beliau dipenuhi dengan kutu, sampai disebutkan bahwasanya sebagian kutu itu berjalan-jalan di wajah beliau, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Ka'ab, mali ural waj'a balagha bika ma ara. Wahai Ka'ab, saya tidak menyangka kalau masalahnya sampai sejauh ini. Saya tidak menyangka kalau kutumu sedemikian parah begini. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambut beliau, karena orang yang sedemikian rupa tidak akan bisa khusyuk menjalankan ibadah haji beliau. Maka Ka'ab bin Ujrah mencukur rambut beliau, tapi kemudian beliau membayar fidyah. Nah, fidyahnya boleh memilih. Nah, kalau tadi dalam kafarah jima di siang hari bulan Ramadan, kemudian kafarah zihar, berurut ya, berurutan. Tidak boleh berpindah kepada pilihan kedua kecuali kalau kita tidak bisa melakukan pilihan pertama. Tidak boleh berpindah ke pilihan ketiga kecuali kalau kita tidak mampu menjalankan yang kedua. Nah, sedangkan dalam kafarah atau fidyah melanggar larangan ihram ini, kita boleh memilih. Jadi pilihannya ada 3. Kita boleh memilih mana yang mudah untuk kita, atau yang kita sukai, yang paling ringan untuk kita, boleh kita memilihnya. Antara puasa 3 hari, atau memberi makan kepada orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Nah, ini adalah pilihannya. Kita boleh memilih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan redaksi au, maka hendaklah dia menebus dengan membayar fidyah berupa puasa atau memberi makan kepada orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Nah, ini diberikan pilihan. Sedangkan tadi dalam kafarah senggama di siang hari bulan Ramadan, beliau mengurutkan. Bisa enggak ini yang pertama? Bisa enggak membebaskan budak? Tidak bisa, baru berpindah kepada yang kedua, berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi bertahap, dari yang pertama dulu, baru kedua, yang ketiga. Kafaratul zihar juga seperti itu. Sedangkan kafarah atau fidyah untuk orang yang melanggar salah satu larangan ihram atau larangan haji adalah memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Beliau mengatakan, au tariku ba'dhi wajibatihi, atau orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Jadi dalam ibadah haji itu ada rukun, ada wajibat, dan juga ada sunan.
ada halal yang sifatnya rukun. Yakni yang kalau tidak kita kerjakan maka ibadah haji kita menjadi tidak sah. Rukun haji diantaranya adalah niat, ya, pasang niat ihram masuk dalam ibadah. Kemudian tawaf, ya, sa'i dan wukuf di Arafah. Ini adalah rukun haji. Harus kita kerjakan. Kalau sampai ketinggalan maka haji kita tidak sah. Kemudian ada wajibat, halal yang sifatnya wajib haji, harus kita lakukan, ya, tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan atau secara sengaja padahal kita mampu tanpa alasan, ya. Tapi kalau dengan alasan tertentu kita meninggalkannya maka ibadah haji kita tetap sah. Ibadah haji kita tetap sah, namun kita harus membayar dam. Demikian aturannya. Untuk mendekatkan pemahaman kita dalam salat juga seperti itu. Ada rukun-rukun, ya. Dalam salat itu di antara rukunnya adalah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah setiap rakaat, kemudian ruku' dan sujud. Jadi salat kita tidak sah kecuali kalau kita mendatangkan semua rukun ini. Dan ada juga kewajiban salat atau wajibus salah atau wajibatus salah, seperti misalnya tasyahud awal. Jadi saat kita selesai mengerjakan 2 rakaat, kita ada kewajiban untuk duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini termasuk wajib salat, dan menurut mazhab Syafi'i diistilahkan sebagai sunanul ab'ad, ya, sunnah yang sifatnya ab'ad, yakni kekuatannya mendekati ab'ad haqiqiyah, kepentingannya, kedudukannya, kekuatannya mendekati bagian ibadah salat yang sesungguhnya, yaitu rukun. Jadi dia di tengah-tengah, kedudukannya di bawah rukun, tapi di atas sunan, di atas halal yang sunnah, di atas sunnah-sunnah salat. Maka dia mendekati rukun, maka disebut sebagai sunnah ab'ad, karena kedudukannya mendekati ab'ad haqiqiyah dalam salat, yaitu rukun-rukun salat. Nah, kalau kita sedang dalam posisi tasyahud awal, tapi kita lupa untuk melakukannya, justru kita malah langsung bangun berdiri dan sudah dalam posisi berdiri, apalagi sudah memulai Al-Fatihah, kemudian baru kita ingat, maka di sini kita tidak perlu kembali. Kita hendaknya melanjutkan salat kita di rakaat ketiga, tidak perlu kembali untuk duduk tasyahud. Kenapa? Karena duduk tasyahud ini kalau ditinggalkan karena lupa, maka salat kita tetap sah, tapi nanti kita harus menggantinya dengan sujud sahwi di akhir salat. Nah, dalam ibadah haji juga seperti itu. Ada halal yang sifatnya wajib haji tapi tidak sampai tingkat rukun. Misalnya adalah bermalam di Muzdalifah, ya, kemudian bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, kemudian melempar jumrah, kemudian haji wada, kemudian tawaf wada. Ya, ini semuanya adalah contoh dari wajibatul haji. Dia tidak sampai derajat rukun, artinya kalau kita meninggalkannya maka ibadah haji kita masih tetap sah, tapi kita harus membayar dam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih dari beliau, dan para ulama menghukuminya. Athar ini memiliki hukum marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man taraka nusukan falyadhbah syatan, atau man taraka nusukan fa alaihi dam.
Ya, barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka hendaklah dia membayar dam. Ya, dam secara bahasa artinya adalah darah. Artinya hendaklah dia mengalirkan darah, menyembelih darah seekor kambing. Nah, ini yang dikenal sebagai dam dalam haji, ya, yang merupakan konsekuensi atau hukuman bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Nah, jadi ada beda antara melanggar larangan dengan meninggalkan kewajiban. Orang yang melanggar larangan dalam ibadah haji atau mahdhuratul ihram, kewajibannya adalah menebus dengan membayar fidyah. Bentuknya memilih salah satu dari 3 perkara: puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Sedangkan mereka yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia tidak bisa memilih. Dia punya kewajiban berupa membayar dam, berupa menyembelih seekor kambing. Ya, ini adalah konsekuensinya. Kemudian yang kelima beliau menjelaskan awqatilus shayd bil kaffaratil muqaddarah. Awqatilus shayd, yang kelima adalah orang yang membunuh binatang buruan. Yakni orang yang membunuh binatang buruan di tanah haram atau di luar tanah haram tapi dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji atau umrah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sementara kalian dalam keadaan haram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Dan barang siapa yang membunuhnya secara sengaja di antara kalian, maka hendaknya dia melakukan kafarah berupa menyembelih binatang ternak yang mirip dengan binatang buruan yang dia bunuh. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadyan balighal Ka'bah. Yang menghukumi dalam hal ini adalah 2 orang adil di antara kalian, yakni binatang buruan yang dikirim kepada para penduduk sekitar Ka'bah. Atau kafaratun ta'amu masakin, atau kafarah berupa memberi makan kepada orang-orang miskin. Atau adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Jadi pilihan yang kedua adalah memberi makan kepada orang miskin senilai binatang ternak yang semisal dengan binatang buruan yang telah dia bunuh. Jadi maksudnya di sini adalah kalau dia membunuh seekor rusa misalnya. Rusa adalah binatang buruan, dan kalau kita cari padanannya di antara binatang ternak, kita akan temukan padanannya adalah kambing. Maka dia hendaknya menyembelih seekor kambing, dan dagingnya ini dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram di Mekah. Atau kalau tidak bisa, atau bukan kalau tidak bisa, atau dia boleh memilih. Boleh tidak menyembelih seekor kambing, tapi memberikan makanan kepada orang-orang miskin di Mekah senilai seekor kambing tadi itu. Atau boleh juga berpuasa dengan jumlah hari sebanyak orang miskin yang bisa dia beri makan dengan uang senilai 1 ekor kambing tadi itu. Ini pilihan yang ketiga. Jadi pilihan yang pertamanya adalah menyembelih seekor kambing. Pilihan yang kedua, memberi makan kepada orang miskin
senilai seekor kambing. Nah, misalnya kita bisa memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 100 orang misalnya, dengan 1 ekor kambing. Dan dengan nilai 1 ekor kambing. Katakanlah 1 ekor kambing itu nilainya 3 juta. Makanan untuk orang miskin itu nilainya misalnya 30.000 misalnya. Berarti kita dapat 100 orang miskin. Nah, pilihan yang ketiga adalah puasa sebanyak 100 hari. Karena tadi 1 ekor kambing itu nilainya cukup untuk memberi makan 100 orang miskin. Nah, berarti kita berpuasa sebanyak 100 hari. Nah, ini adalah pilihan yang harus dipilih oleh seorang yang membunuh binatang buruan di tanah haram, atau dia membunuh binatang buruan di luar tanah haram tapi dalam keadaan ihram, yakni dalam keadaan haji atau umrah. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah pilihan yang berat atau cukup berat, ya, menyembelih seekor kambing atau membagikan makanan, memberi makan orang miskin senilai 1 ekor kambing, atau berpuasa dengan jumlah hari yang cukup banyak. Ini berat, tapi ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan jalan yang harus kita tempuh kalau kita ingin terhapuskan dosa kita saat kita jatuh dalam kesalahan membunuh binatang buruan di tanah haram, atau membunuh binatang buruan saat kita sedang menjalankan ibadah haji atau umrah. Maka kita harus menerima aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemudian mentaatinya, karena itulah jalan yang Allah berikan kalau kita ingin terhapuskan dosa kita. Nah, maka ini semuanya adalah kafarah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah di akhir penjelasan menyebutkan bil kafaratil muqaddarah wa hiya 4, hadyun wa 'idqun wa sadaqatun wa siyam. Ya, hukuman-hukuman atau kafarah yang telah ditentukan ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing, kemudian membebaskan seorang budak. Selanjutnya adalah puasa. Kalau kita berbicara tentang jenisnya, berarti menyembelih, membebaskan budak, kemudian sedekah atau memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat adalah puasa. Jadi 5 kesalahan tadi punya kafarah yang berbeda-beda, tapi semuanya kembali kepada 4 hal ini, ya, menyembelih, membebaskan budak, memberi makan orang miskin, dan berpuasa. Nah, inilah yang disebut sebagai kafarah muqaddarah, penghapus dosa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Maka ini adalah bagian dari hukum Islam yang wajib untuk kita taati, karena agama Islam itu kabar dan hukum. Untuk kabar-kabar, kewajiban kita adalah mengimaninya, percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Itu cara kita untuk mendapatkan pahala, dengan mengimani. Adapun hukum-hukum seperti hukum tentang kafarah yang telah ditentukan ini, maka kewajiban seorang muslim adalah menerima ini sebagai hukum Islam, menerima ini sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mentaati hukum ini. Ya, kalau ada sebagian kita yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan seperti ini, maka hendaknya dia taat kepada Allah dengan membayar kafarahnya, menunaikan penebus kesalahan tersebut, dan dengan begitu insyaallah kita keluar dari kesalahan itu dalam keadaan bersih. Ya, kita seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ada kalanya kita tidak bisa menjalankan plan A atau rencana A. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal, maka disitulah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita melaksanakan plan B, ya, dengan membayar kafarah,
menunaikan tebusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu kita bisa mengikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita, dan memotivasi kita untuk semakin banyak beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin Hafizaqallahu ta'ala Ustaz atas syarah dan juga penjelasan yang beliau sampaikan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bersoal jawab dalam pembahasan ini, silahkan di line telepon, dan kami berharap pertanyaan terkait dengan pembahasan di sore hari ini. Baik, kita akan angkat penelpon yang pertama, silahkan. Baik, halo. Mohon maaf terputus sambungan teleponnya, silakan dicoba kembali di line telepon. Baik, kita angkat kembali pertemuan yang pertama, silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, halo. Mohon maaf Ustaz, terputus. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam ihram atau pada saat kita umroh, dan kemudian di antaranya adalah memakai parfum pada saat sebelum tahallul karena tidak sengaja atau karena sebab tidak mengetahui bahwa sabun atau pencuci tangan tersebut ada aroma wangian. Bagaimanakah kafarat atau hukum umrah kita setelah kembali dari ibadah umrah tersebut? Jazakallah khair. Baik, pada zaman kita ini sabun-sabun biasanya tidak lepas dari yang namanya pewangi, ya, baik itu sabun mandi, kemudian shampoo ataupun sabun cuci tangan, ya, biasanya tidak lepas dari unsur pewangi. Meskipun tetap ada juga sabun-sabun yang tidak memakai pewangi. Ya, bahkan di Haramain, ya, kita bisa dengan mudah insyaallah mendapatkan sabun-sabun yang tanpa pewangi. Nah, maka ini yang sebaiknya kita lakukan, ya. Ini yang sebaiknya kita pakai saat kita sedang melakukan perjalanan haji atau umrah, ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun kalau misalnya kita tidak mendapatkan sabun yang tanpa pewangi seperti ini, dan kita untuk sebagian keperluan kita misalnya mandi di tengah-tengah ibadah umrah atau cuci tangan saat kita berhenti di rest area atau saat kita mampir di hotel, ya, maka Allah Ta'ala a'lam, ya, yang seperti itu tidak termasuk dalam kategori tatayyub. Itu termasuk dalam kategori memakai wewangian yang dilarang saat kita menjalankan ibadah haji atau umrah. Karena yang dimaksud adalah bebersih, ya. Yang dimaksud adalah membersihkan diri kita, ingin mandi atau keramas atau membersihkan tangan kita setelah kita makan. Nah, kemudian kebetulan sabunnya yang kita pakai untuk membersihkan tangan kita mengandung unsur pewangi. Jadi tidak ada niat untuk memakai parfum, tidak ada niat untuk memakai pewangian, ya. Itu adalah sesuatu yang ngikut, ya. Kita ingin membersihkan tangan atau badan kita, tapi sabun yang ada mengandung wewangian. Jadi yang seperti ini insyaallah tidak masuk dalam kategori melanggar larangan ihram, maka tidak ada konsekuensinya berupa membayar fidyah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan, jawabannya. Barakallahu fiik, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu dan telah datang waktu salat maghrib di Jember. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, Ustaz, silakan. Saudara dan saudari pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar tentang perkara ketiga yang bisa menggugurkan dosa kita, yaitu amal-amal soleh. Jadi amal soleh
itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Dan di antara amal soleh itu adalah kafarah yang telah ditentukan dalam agama kita, baik berupa kafarah bersenggama pada siang hari bulan Ramadan, kafarah zihar, kafarah melanggar larangan ihram, kafarah meninggalkan kewajiban haji, juga kafarah membunuh binatang buruan di tanah haram atau saat kita ihram. Ini semuanya termasuk amal soleh yang menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kapan kita jatuh dalam kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita segera mengikuti kesalahan itu dengan berbagai amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin besar dan semakin banyak, maka akan semakin sempurna amal-amal soleh itu menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah.